Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya.
Shalom teman-teman, hari ini Matthew akan membacakan ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. God bless you. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Opa Budi dan Oma Deki agar diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan daripada yang jahat. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Selama 1 minggu kemarin kita ibadah, hari ini kita ibadah lagi, oke? Yuk, kita siapin hati kita, semuanya duduk yang rapi. Ayo, udah pada siapin belum Alkitabnya? Udah mandi belum nih kira-kira? Kayaknya ada cium bau-bau dikit ya, Kak Debo ya? Ada yang belum kayaknya. Oh, ada yang belum nih, jangan-jangan ya. Ayo, yang belum mandi dulu, siap-siap dulu. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, yang sudah siap, sama-sama duduk yang rapi. Kita mau datang sama Tuhan. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yuk kita mau bilang sama Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan buat hidup kita semua. Ya, sungguh-sungguh nyanyi lagu ini buat Tuhan. Amin. Katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau
kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan, Inilah penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hatimu. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Ayo semuanya kita bagi berdiri, kita mau lebih memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, sama-sama tepuk tangannya buat nama Tuhan Yesus ya. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan, melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu mengalir dalam. Suaranya mana? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk Yesus. Oh yes, Yesus. Oh Yesus, yes, yes, yes. Dahsyat. Kita mau nyanyi, katakan, Yesus pokok. Ingat kan lagunya ya? Ya, suaranya harus yang lebih kencang ya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yesus pokok, dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya.
kita sama-sama mau berdoa. Nah, sebelum berdoa kita mau nyanyi satu lagu dulu sama Tuhan. Kita mau cari dulu kerajaan Allah supaya semuanya baru ditambahkan. Amin. Amin. Amin ya. Katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin kami, urapi kami, agar dapat mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan isi firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom Bapak Mama, shalom semuanya. Hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mau berdoa dulu ya. Ayo, siapkan hatimu, siapkan Alkitabnya juga. Tutup mata kalian, kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan di dalam ibadah online anak. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau mengurapi setiap kami, biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mencerna dengan baik setiap firman yang ditabur. Urapi firman ini Tuhan, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, biarlah setiap firman yang ditabur tidaklah kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang keinginan daging. Wah, daging. Waduh, keinginan daging itu maksudnya adalah keinginan daging nih ya, keinginan yang seharusnya kita tidak boleh ikutin. Hari ini kakak mau cerita tentang yang namanya Daud ya. Adik-adik mungkin udah pernah dengar tentang Daud. Daud adalah seorang yang tubuhnya kecil, tetapi dia bisa mengalahkan raksasa dari tentara Filistin yang bernama Goliat. Pintar ya. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan ketapel. Tapi Daud bisa menang karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, ya. Sehingga bangsa Israel menang lewat Daud, ya. Nah, adik-adik, Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud orang yang mengasihi Tuhan. Daud sangat sayang kepada Tuhan. Tapi ternyata Daud pun jatuh ke dalam dosa. Kira-kira dosa apa adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak? Dosa yang Daud lakukan itu adalah yang pertama. Apa kira-kira? Ayo, kakak mau tanya, siapa yang tahu? Hah? Apa itu dosa Daud yang pertama?
Daud mengingini apa yang bukan menjadi miliknya. Daud ingin sesuatu yang bukan miliknya Daud. Yang kedua, dosa Daud adalah apa? Mengikuti keinginan dagingnya, yaitu apa? Muncul niat jahat di dalam hatinya. Apa niat jahatnya Daud? Niat jahatnya Daud adalah yang pertama, ingin menjadikan Batsheba sebagai istrinya. Padahal Daud tahu loh adik-adik, Batsheba itu sudah bersuami. Nama suaminya adalah Uria. Siapa? Pinter. Uria ya, nama suami Batsheba. Nah, Uria ini siapa sih? Uria ini merupakan pasukan tentara yang ikut dalam peperangan. Nah, Daud pengen tuh supaya Batsheba jadi istrinya Daud. Nah, yang kedua, Daud pengen apa? Daud pengen supaya Uria mati terbunuh di medan perang. Sehingga kalau Uria mati terbunuh, Daud bisa dengan mudah adik-adik untuk menjadikan Batsheba istrinya. Wah, adik-adik tahu nggak? Untuk melancarkan niat jahatnya Daud ini, Daud mengirimkan surat. Kepada siapa? Kepada siapa? Nah, Daud mengirimkan surat kepada Yoab. Siapa itu Yoab? Yoab adalah kepala pasukan. Daud mengirimkan surat kepada Yoab agar Uria tadi ditaruh di barisan paling depan pada saat perang. Sehingga kalau taruh di paling depan adik-adik, apa yang terjadi? Ya betul, pasti Uria akan mati dulu, ya kan? Akan terbunuh lebih dulu di dalam perang. Akhirnya Yoab menuruti perintah Daud. Uria masuk di dalam perang. Uria taruh di barisan paling depan. Ketika taruh di barisan paling depan, betullah terjadi. Apa itu? Uria mati. Ketika Uria mati, akhirnya Daud senang ya, sudah terpenuhin kan keinginannya ya. Nah, tapi jangan salah adik-adik, yang Daud lakukan ini menyedihkan atau membuat Tuhan marah. Wah, karena Tuhan marah, akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Nathan. Untuk apa? Untuk menegur Daud. Ya, Daud menyesal. Daud tidak membela diri. Daud minta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan tetap menghukum Daud. Ya, apa hukuman yang Tuhan kasih sama Daud kira-kira? Kalian tahu nggak? Meskipun Daud mengasihi Tuhan, tetap hukuman itu tetap berjalan loh adik-adik. Ya, nah Daud sudah melakukan dosa besar ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ayo kakak pengen tanya, apa yang terjadi? Nah, ketika Batsheba mempunyai seorang anak yang dilahirkan oleh Batsheba itu mengalami sakit. Ketika sakit, ya, pada hari yang ke-7 ternyata anak tersebut mati. Kenapa? Itu hukuman yang Tuhan kasih kepada Daud. Nah, adik-adik, makanya ketika kita berdosa, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan ya. Karena di dalam Alkitab dikatakan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Makanya adik-adik, pesan firman Tuhan kami hari ini ya, sebelum kita melihat video berikut ini ya, kakak mau kasih pesan dulu sama kalian ya. Pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa upah dosa adalah maut. Makanya ketika kita berdosa, kita cepat-cepat minta ampun. Tuhan nggak suka sama dosa. Makanya ketika seperti Daud ya berdosa, apa yang terjadi? Hukuman Tuhan datang kepada Daud, anaknya mati, ya kan? Nah, yang kedua pesan firman Tuhan dari kakak hari ini, hiduplah di dalam Tuhan supaya kalian ada dalam lingkupnya Tuhan, sehingga kalian belajar untuk tidak berbuat dosa, ya. Oke, nah adik-adik, ayat hafalan hari ini kakak ambil dari Galatia 5 ayat 16. Buka Alkitabnya ya, jangan lupa ya.
Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ulang ya sama-sama ya adik-adik. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, adik-adik, yuk sebentar kita mau lihat videonya dulu ya. Kita mau lanjut dengan videonya ya. Oke. Sama-sama kita lihat video berikut ini. Daud dan Batsheba. Suatu ketika, Daud secara tidak sengaja melihat seorang perempuan bernama Batsheba yang sedang mandi. Daud langsung jatuh hati pada Batsheba, tetapi sayangnya, Batsheba sudah memiliki suami bernama Uria, prajurit yang melayani Daud. Tetapi, Daud tetap menghampiri Batsheba sehingga Batsheba mengandung. Daud merasa takut kalau perbuatan dosanya akan ketahuan. Setelah berbagai usaha untuk menipu Uria gagal, akhirnya Daud memutuskan untuk menghilangkan nyawa Uria. Daud pun menyuruh Yoab, panglimanya, untuk mengatur supaya Uria celaka oleh musuh di peperangan. Akhirnya, Uria meninggal di peperangan itu. Setelah Uria meninggal, Daud menikah dengan Batsheba. Batsheba pun melahirkan anak laki-laki bagi Daud. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menyadarkan Daud akan dosanya terhadap Uria, yaitu membuat Uria celaka untuk merebut istrinya. Tuhan juga memutuskan akan memberikan hukuman-hukuman kepada keluarga Daud, dan anak Daud dari Batsheba akan meninggal. Setelah anak Daud dari Batsheba meninggal sebagai hukuman Tuhan, Daud memiliki satu orang anak laki-laki lagi dengan Batsheba yang bernama Salomo. Nah, adik-adik, tadi adik-adik udah lihat ya videonya ya. Oke, sekarang kakak akan kasih kuis. Kuis yang pertama adalah seperti biasa ya. Kalian hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. Yang kedua, siapakah nama suami Batsheba? Ya. Yang ketiga, siapakah nabi yang disuruh Tuhan untuk menegur Daud? Ya, jangan lupa apa judul cerita kita hari ini? Nah, keinginan daging. Kakak ambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27 ya. Kakak ulang ya. Hari ini kakak ambil judulnya dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Kakak mau berdoa. Semuanya tutup matanya ya. Kemudian nanti kakak akan lanjut dengan doa berkat ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Biarlah Engkau meluputkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Ajar kami untuk tidak berbuat dosa seperti Daud Tuhan, sehingga menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Ajar hari-hari kami menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Bapa, biarlah Kau tuntun hari-hari kami terus ada dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik. Bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau juga tuntun kami lebih lagi. Yuk adik-adik semuanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Biarlah Tuhan yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau ada dalam tangan Tuhan, masa depanmu ada dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berkati juga keluarga besar kami, Kau berkati juga Tuhan semua kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, beserta istri dan keluarga besar. Kau memberkati semua adik-adik yang menonton ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang